kalau kita ingin tahu posisi kita di akhirat kelak pada sisi Allah, adakah mulia atau tidak mulia, kita ingin tahu nih, adakah kita di sisi Allah itu orang mulia atau tidak mulia? Mudah. Dengan cara apa? Di mana Allah mendudukkan kita. Tahulah kita, adakah kita mulia atau tidak. Kalau Allah dudukkan kita, mendudukkan kita selalu datang ke masjid, selalu Allah dudukkan kita dalam halqah-halqah ilmu ini, pengajian-pengajian, artinya kelak posisi kita di sisi Allah mulia. Tapi apabila Allah mendudukkan kita di tempat-tempat yang melalaikan hati kita ingat pada Allah, itu artinya di sisi Allah kita kelak bukan menjadi orang yang mulia. Jadi kalau kita ingin menilai siapa diri kita di sisi Allah mulia atau tidak mulianya, pandanglah diri kita selama kita hidup di dunia ini. Kemana kita banyaknya? Ke masjid kah? Atau bukan ke masjid dan lain-lainnya? Mudah kita menilainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, para muallim, hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai
kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustai akan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombong terhadapnya, terhadap firman-firman Allah itu, tidak percaya akan firman Allah, dan mereka memperolok firman-firman Allah itu, menghina, mencaci firman Allah. Maka kata Allah, la tufattahu lahum, maka tidak akan dibuka bagi mereka itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Sebagian mufassir mengatakan bahwa maksud tidak dibuka bagi mereka itu pintu-pintu langit itu adalah tidak naik amal itu, dan amal itu tidak ada gunanya. Dan sebahagian lain mengatakan bahwa kalau mereka mati, roh itu tidak bisa naik ke langit, turun lagi ke bumi. Itulah agaknya, ini agaknya yang menjadi jin dan hantu itu agaknya. Karena la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka bagi mereka itu abwabus sama, pintu-pintu langit. Ya. Amal itu tak diterima. Bahkan ketika matinya ruh tak bisa naik ke langit. Nah, itu suatu perkara yang sangat menyedihkan. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga menyelusup. Itu dia. Menyelusup itu menyelusup, masuk maksudnya, ya. Sehingga menyelusup unta ke dalam lubang jarum. Jadi terjemahan ini menunjukkan bahwa betapa mustahilnya perkara itu. Mustahil orang itu masuk surga, mustahil. Seperti mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum itu. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tak mungkin. Ya, tak mungkin. Ini disebutkan innal ladzina nakadzabu, sesungguhnya orang-orang, siapa saja orang itu yang mendustai dan menyombongkan terhadap firman-firman Allah itu, ya, mereka tidak dibuka bagi mereka itu pintu-pintu langit, tidak akan masuk ke dalam surga, dan itu mustahil, seperti mustahilnya masuknya, menyelusupnya unta ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berdosa besar ini. Itu dosa besar. Jadi kalau Allah berfirman, dengarkanlah, ikutilah, turutilah. Yang Allah perintahkan, ikuti. Yang Allah larang, jauhkan. Kalau tidak sampai ke tahap logika kita, maka wajib kita percaya apa yang Allah firmankan, faham ataupun tidak faham. Dalam ayat ini disebutkan bagaimana kondisi neraka itu. Kata Allah, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Ya. Bagi mereka dari jahanam itu mihad. Mihad ini boleh kita terjemahkan tempat yang rendah. Tempat yang rendah. Wa min fawqihim, dan di atas mereka ghawash, beberapa penutup. Ya. Dan boleh juga kita terjemahkan bahwa mihad ini tikar neraka. Begitu dia. Sedangkan wa min fawqihim, di atas mereka ghawash, selimut. Jadi tikar neraka, selimut neraka. Panas. Itu panas. Di bawahnya panas, di atasnya panas. Itulah neraka. Wa kadzalika najzil zalimin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Kata Allah pula, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman,
wa amilus salihat, dan beramal saleh. La nukallifu nafsan illa us'aha, tidaklah kami bebani sesuatu diri itu, seseorang itu, kata Allah, illa us'aha, melainkan sekedar kemampuannya, kesanggupannya. Itulah kata Allah ya. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya ya. Ayat yang ini, mereka kekal di dalamnya. Yang tadi pun begitu juga. Amanu, beriman. Iman itu kan kepercayaan. Hadirin sekalian, iman itu kepercayaan. Dan kepercayaan asas bagi seorang muslim itu adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itulah asasnya. Iman kepada Allah atau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sedangkan kehidupan yang kita ada sekarang ini di dunia ini, dia tidak berhenti. Artinya dia akan habis, akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini ya. Akan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, dan ini pasti. Jangan kita lupa dan jangan kita lalai. Maka dengan kepercayaan ini, kepercayaan tentang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ada percaya seperti ini, diikuti dengan amal soleh. Itu dia. Kalau kita tak percaya dengan adanya hari akhir, tak beramal kita. Ya, tak beramal. Jadi seorang muslim yang sejati itu, asasnya itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan kepercayaan ini diikuti dengan amal soleh. Untuk apa? Zad. Zad itu adalah bekal untuk hari akhir. Dia tidak terpisahkan antara iman dan amal, dan iman itu mesti membuahi amal. Begitu hadirin sekalian, iman itu mestilah dia membuahi amal. Amal itu adalah perbuatan, bekerja, berusaha, dan terus menerus. Dan janganlah sempat kita meninggalkan dunia ini sia-sia, tidak beramal. Kalau umur kita misalnya pendek, kita panjangkan. Asa-rasanya umur pendek, panjangkan dengan amal, dengan bekas. Bekas apa? Bekas perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan anggota badan kita, perbuatan tangan kita, perbuatan kaki kita. Langkah yang kita langkahkan mestilah ke tempat-tempat yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita di akhirat kelak pada sisi Allah, adakah mulia atau tidak mulia, kita ingin tahu nih, adakah kita di sisi Allah itu orang mulia atau tidak mulia? Mudah. Dengan cara apa? Di mana Allah mendudukkan kita. Tahulah kita, adakah kita mulia atau tidak. Kalau Allah dudukkan kita, mendudukkan kita selalu datang ke masjid, selalu Allah dudukkan kita dalam halqah-halqah ilmu ini, pengajian-pengajian, artinya kelak posisi kita di sisi Allah mulia. Tapi apabila Allah mendudukkan kita di tempat-tempat yang melalaikan hati kita ingat pada Allah, itu artinya di sisi Allah kita kelak bukan menjadi orang yang mulia. Jadi kalau kita ingin menilai siapa diri kita di sisi Allah mulia atau tidak mulianya, pandanglah diri kita selama kita hidup di dunia ini. Kemana kita banyaknya? Ke masjid kah? Atau bukan ke masjid dan lain-lainnya? Mudah kita menilainya. Jadi janganlah sempat kita meninggalkan dunia ini sia-sia. Ya, sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bil amal, an na'mal as-salihat. Allah perintahkan kita ni untuk beramal amal-amal yang salih ala qadri taqatina mastata'na, di atas kemampuan kita.
Allah tidak membebani kita dengan ibadah-ibadah yang menyusahkan kita, tak ada. Dan itu selalu kita baca pada khawatim Baqarah, akhir surat Baqarah itu selalu kita baca, ya Allah, jangan engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Dan Allah berjanji tidak akan bebani kita yang melewati batas kemampuan kita. Sembahyang 5 waktu, kalau satu waktu 10 menit, ada 5 waktu 50 menit, dicampurlah rawatibnya itu, taruhlah 1 jam. Ada 24 jam, hanya 1 jam menghadap Allah. Adakah tak mampu kita? Malu kita pada Allah. Tentang zakat, Allah perintahkan sekedar mampu kita. Ada nisabnya, haulnya juga ada. Tidak melebihi kadar itu, sekedar kemampuan kita. Dan ibadah-ibadah lainnya, ya, ibadah-ibadah lainnya. Dan hadirin sekalian, apabila bertambah iman kita itu secara mendalam, karena kita jaga dan kita suburkan dia, maka daerah kemampuan itu semakin meluas. Nah, ya, daerah kemampuan tadi dia meluas. Kalau Allah katakan Allah tidak bebani kita terhadap perkara-perkara yang kita tidak sanggup, tidak mampu, tapi apabila iman itu dia mantap, mendalam, maka daerah kemampuan itu meluas, luas dia. Maka iman hamba-hamba Allah itu berbeda-beda. Mari kita contohkan. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat mengeluarkan harta mereka, memberi bantuan terhadap satu peperangan yang pada masa itu memang musim tak elok, musim panas katanya, maka diperlukan harta yang banyak. Maka para sahabat dengan senang hati berlomba-lomba menyerahkan sebagian harta mereka, dan mereka berbeda-beda. Kalau iman itu mantap, daerah kemampuan semakin meluas. Berapa banyak sahabat menyerahkan harta mereka kepada Rasulullah dengan senang hati, dan mereka ridha. Tetapi ketika Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, inilah hartaku semuanya, kuserahkan kepadamu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, apalagi hartamu? Tidak secuil pun yang engkau tinggalkan untuk dirimu dan keluargamu. Aku punya harta yang lebih besar ini ya Rasulullah. Apa dia? Allah dan engkau ya Rasulullah. Nah, itu dia. Kalau iman itu sudah mantap, kemampuan itu dia, daerah kemampuan itu meluas dia. Ada yang setengahnya, sepertiganya. Kalau Abu Bakar semuanya. Kalau kita tuh entahlah. Iyalah. Kadang-kadang kita pilih yang mana yang tak elok tuh. Kan yang nak disumbangkan, itulah kita. Itu kadar kita lah itu. Itu nak dilatih pelan-pelan itu. Ya, kita latih pelan-pelan dia. Jadi iman yang seperti ini nih, ya. Dan orang-orang beriman itu tidak ada jazanya, balasnya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka telah berkata Syekh Abu Madyan, ya, ada seorang syekh yang masyhur, seorang syekh sufi masyhur, Syekh Abu Madyan. Beliau pernah berkata bahwa tak setimpal tu balasan yang Allah berikan kepada kita, tak setimpal. Ya, dengan harta yang kita sumbangkan, dengan ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, kebaikan ini, kebaikan itu. Taruhlah umur kita 60 tahun berbuat kebaikan-kebaikan, kita persembahkan kepada Allah, kata Abu Madyan, tak setimpal, tak seimbang. 60 tahun beribadah dapat surga sepanjang hayat, tak ada matinya. Ya. Tapi itulah dia, masuk surga kok gratis dia, tapi tak amai pula enggak. 60 tahun beribadah masuk surga, surga ni tak ada matinya. Dunia kah ada fananya, ada kebinasanya.
Kalau kita dunia belum tumbang, belum dibinasakan, kita yang binasa. Kenapa dunia belum binasa? Karena dunia ini bosan. Kalau kocik dunia kau udah binasa lah, dihancur. Karena dunia ini besar, lama lah hancurnya. Kita yang kocik kau capek. Ada yang 60, ada yang 70. Ya kan? Lewat dari itu sedikit. Baina sittin wa sabain. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, hum fiha khalidun. Orang yang beriman ini dan beramal soleh kekal di dalam surga. Itu surga itu ya. Tapi kita mesti ingat, di dalam perlombaan menegakkan iman ini, menegakkan iman dan amal soleh ini, kan kita sekarang ini berkompetisi, kita berlomba-lomba menyuburkan iman kita, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlomba-lomba menuju kepada kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya, kita semua ini kan berlomba-lomba mencari kebaikan dan berbuat kebaikan. Akan tetapi, terkadang terjadi benturannya. Ya. Dengarkan elok-elok. Terjadi benturan bighairi qasd, tanpa sengaja. Benturan terjadi dalam masyarakat itu antara individu-individu yang beriman itu dan beramal soleh, terjadi benturan tanpa sengaja. Dan kita mesti maklum, di dalam perkawanan, persahabatan, pertemanan di dalam sebuah masyarakat itu kan sama-sama beriman kita nih. Dalam masyarakat kita sama-sama beriman, sama beramal soleh, ya. Akan tetapi perputaran roda kehidupan itu, roda kehidupan kan berputar, ya. Kita sama-sama beriman, sama-sama kita beramal soleh, tapi karena perputaran kehidupan itu, hadirin sekalian, terjadilah pergeseran-pergeseran yang tidak dikehendaki, yang tidak diingini. Nah, itu dia. Sama kita beriman, sama beramal soleh, sama datang ke nosah, sama tahlil, sama sedekah arwah dan lain-lainnya, sama baca yasin. Tapi kan faktor kehidupan itu terjadi benturan tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja atau sengaja, muncullah hadirin dan sekalian perbedaan pandangan, pemikiran dan lain-lainnya di dalam persahabatan itu. Di dalam berlomba-lomba itu terjadi gesekan-gesekan ini. Muncullah iri, muncullah dengki dan lain-lainnya, perkara-perkara yang tidak elok. Akan tetapi, ini dia, Allah takdirkan orang-orang yang bermusuhan ini, yang sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, bermusuhan dia, Allah takdirkan masuk surga. Kata Allah, lanjutan dari ayat yang saya baca tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi orang-orang yang sudah dimasukkan ke surga, yang dulu dia pernah benci kepada seorang, tapi kan sebab sesuatu Allah masukkan dia ke dalam surga, berantuk waktu di dunia, berantuk, tak bertogoan, masalah sepele, hati panas, tak togoh sampai mati. Tapi atas takdir Allah, orang-orang yang tidak berteguran ini ditakdirkan masuk surga. Alhamdulillah. Ya, surga. Kata Allah tadi, saya ulang, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, maka kami cabut apa yang ada dalam dada mereka, min ghillin, dari dendam. Kalau sudah masuk ke surga, tak ada benci, tak ada iri, tak ada dendam, bersahabat semuanya. Indahnya, ya. Keindahan surga itu tak bisa kita gambarkan. Ialah seperti yang pernah kita sebutkan, mala ainun ra'at wala udhun sabi'at wala khatara ala kulli qalbi basharin, yang tidak pernah terlihat oleh mata, macam mana kita nak menggambarkannya? Yang tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terdetik, jangankan melihat, mendengar, tak pernah terdetik, itulah surga. Ya, surga ini dia, hadirin sekalian,
kalau dah masuk surga nih tak mau keluar. Ini dia. Seindah apapun rumah yang kita bangun di dunia nih, semahal apapun dia, suntuk juga. Anak keluar kemana? Ke sawah. Bosan menengok dinding-dinding rumah tu dah. Bahkan kita di Bisilam ni rumah biasa aja, 1 tahun 2 kali cat. Kau hijau, besok kuning pula. Tak goma hijau, berubah jadi kuning. Bosan. Tapi di surga masuk tak hendak keluar. Ya. Semewah apapun mobil tu yang kita miliki, mewah dia. Hendak juga beli mobil yang baru. Kenapa? Dah bosan. Dicari-carilah kesalahan mobil tadi tu. Mana kesalahannya, mana kekurangannya. Mesin tak elok, ini tak elok. Semua cari yang elok. Setahun ganti lagi. Itulah barang-barang di dunia. Kalau barang-barang di akhirat, di surga, takkan pernah bosan orang memakainya. Ya, dah masuk surga pun tak mau keluar. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, maka kami cabut apa yang ada dalam dada mereka itu min ghillin, dari rasa benci, dendam, iri, tak ada semuanya. Ya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Ini gambaran surga itu begitulah. Ya. Surga itu dia banyak sungai-sungai. Dalam riwayat dikatakan ada sungai susu, ada sungai arak. Yang tak boleh dulu, ya, tak boleh yang tak boleh diminum di surga ada. Minumlah sepuas-puasnya. Kalau tuan-tuan serta ibu-ibu sekalian ada pantangan di dunia ini, ada pantangan, ya kan? Uang makan kari kita tak boleh, ya kan? Menengok aja, bertahun-tahun uang menengok uang makan kari, kita tak boleh. Kari ada kolesterol darah tinggi dan lain-lainnya, tak boleh. Tak boleh. Makan sepuas-puas di surga. Ya, kalau masuk surga. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, sungai itu kan nampak keindah lah, itu kan ada di Cordova, itu di Spanyol, itu hebat, Alhambra itu. Luar biasa, 200 tahun Islam berkuasa di Spanyol itu akhirnya terusir dengan hina. Kenapa? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, itu penyakitnya. Itu kata Syekh Basuni Imran ketika suatu kali Syekh Basuni Imran ini menulis surat kepada Jamaluddin Al-Afghan di Mesir. Kenapa Islam mundur itu? Orang barat maju. Itu jawabannya itu dia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka mencinta kepada dunia itu, akhirnya mereka dikalahkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam pernah berjaya di sana. Sungai itu mengalir itu. Mengalir ini bukan jauh dari rumah. Dokek. Itu menggambarkan maksud tajri min tahtihimul anhar ini, hadirin sekalian, menggambarkan betapa indahnya surga itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza, dan mereka berkata, ya, berkatalah mereka, alhamdulillah, segala pujian untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kami untuk ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami dapat petunjuk kalau Allah tidak berikan petunjuk kepada kami. Jadi kita masuk surga ini atas petunjuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirnya kita ke masalah ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah pula, laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, dan telah datanglah utusan-utusan Tuhan kami bil haqq, dengan kebenar. Wa nudu antilkumul jannah, mereka diseru, itulah surga yang diwariskan dia untuk kamu atas sebab perbuatan amal kamu. Jadi hadirin sekalian, petunjuk yang dimaksud tadi
kalau kami tidak mendapatkan petunjuk Allah, tidaklah kami akan masuk surga ini. Kenapa bisa masuk surga? Beriman, kemudian beramal soleh. Kenapa bisa beriman dan kenapa bisa beramal soleh? Ja'at rusulu rabbina bil haq, karena datang utusan-utusan Tuhan kami, utusan-utusan Tuhan kami bil haq, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam itu, ya kan utusan Rasulullah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan kepada kaumnya yang wajib disembah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Dasar inilah yang kita jelaskan tadi, dasar kepercayaan dasar itu adalah iman kepada Allah dan beramal soleh. Inilah yang masukkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan atas rahmat Allah. Jadi hadirin sekalian, ditunjukkan, diserukan kepada mereka, itulah surga. Ya, surga itu orang-orang penghuni surga ini diseru kepada mereka, itulah surga yang diwariskan untuk kamu atas sebab amal ibadah kamu, perbuatan soleh kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah seterusnya, wa nada ashabul jannati ashaban nar, dan menyerulah, memanggil penghuni surga kepada penghuni neraka. Bisa. Jadi penghuni surga ini bisa memanggil, bisa menyeru, memanggil ya penghuni neraka ini. Ini kata Allah, wa nada ashabul jannah ashaban nar, dan menyeru penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa kata penghuni surga? Seruannya apa? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, yang mana sesungguhnya, bahwa sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami yang sebenarnya. Ini serunya. Wahai penghuni neraka, kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami. Itu kan kita teringat setelah perang Badar itu. Setelah perang Badar itu, hadirin dan hadirat sekalian, sekitar 70 orang kaum kafir Quraisy mati, 70 orang ditawan. Hebatnya tuh, 313 orang berhadapan dengan 1000 pasukan. Itu pasukan Taliban tuh kodenya 313. Yang Taliban tuh pelajar. Taliban di Afghanistan itu kode tentaranya itu 313, mengambil dari jumlah pasukan Islam di perang Badar 313. Ya. Soviet diusirnya, Amerika pun diusirnya. Kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, surga, dengan segala kenikmatannya. Ya. Jadi yang 3 yang mati tadi dikumpulkan oleh Rasulullah, diperintahkannya sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mati dari kaum kafir Quraisy kumpulkan di satu lembah, menyerulah Rasulullah. Dipanggil, wahai fulan bin fulan. Ini kafir Quraisy nih. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, adakah kamu telah mendapatkan apa yang Allah ancamkan kepada kamu? Umar bertanya, wahai Rasulullah, adakah mereka mendengar? Pendengaran mereka lebih tajam dari kamu semuanya. Jangan kira orang mati tidak mendengar. Kalau orang mati tidak mendengar, untuk apa kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat fa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu menunjukkan bahwa orang mati itu mendengar. Bahkan orang mati itu melihat perbuatan kita, perbuatan baik, perbuatan jahat. Yang dilihatnya bukan perbuatan, nilai dari perbuatan itu. Berbuat jahat kita, maka kalau kita berbuat jahat, keluarga yang ada di kubur mengetahui. Yang dilihatnya bukan perbuatan itu, nilai dari perbuatan itu. Nilainya.
bukan perbuatan, nilai dari perbuatan itu. Ya, mereka seperti kita, cuman alamnya berbeda. Alam kita di dunia, di barzah ada undang-undang barzah itu. Kita dengan undang-undang kita, mereka dengan undang-undang mereka. Bergembira, oh tentu bergembira. Namanya kubur, penuh dengan kegembiraan. Luas. Itulah alam kubur. Itu bagi mereka yang ada amalnya, beriman dan beramal soleh, bebas kemana saya pergi. Ruh tadi, kalau ruh orang kafir tadi tak boleh naik dia. Ya. Memang ada pendapat ruh-ruh yang tak boleh naik itu katanya jadi hantu tu. Allahu a'lam ya. Ini jangan dipegang nih pendapat nih. Tapi ada pendapat seperti itu. Allahu a'lam. Lain daerah lain namanya, di Besilam lain namanya, di Riau lain namanya, di Padang lain namanya, bondonya sama. Jadi kami telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan dengan segala kemewahan, keindahan surga dan dengan segala fasilitasnya. Ya, kendaraan ada, semua ada. Apa yang nak kita makan ada. Yang pernah kita ceritakan bidadari yang begitu cantiknya menjadi pembantu. Cantik bidadari itu menjadi pembantu kita. Kita suh ambil ini, ambil itu, pembantu lagak semuanya. Ya, tak tentu makan jadinya. Tak tentu makan, yang mengidang lagak semuanya. Konyang terus. Maka penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Setelah diserunya, kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Adakah kamu telah mendapatkan apa yang Allah janjikan, Allah ancamkan kepada kamu? Qalu na'am. Jawabannya iya. Menderita, hadirin sekalian, menderita. Fa'adzana mu'adzinun, menyerulah seorang penyeru. Malaikat Allah perintahkan. Bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Maka sesungguhnya bainahum, di antara mereka sesungguhnya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bisa bercakap antara penghuni surga dan penghuni neraka, bercakap bisa. Ya, insyaallah pada ayat berikutnya kita akan ceritakan tentang A'raf, ya, Al-A'raf itu insyaallah. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadah kita, dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.